Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita masuk di pelajaran PAI pada pertemuan ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, mari kita simak materi berikut ini. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemajuan Islam atau berkembangnya Islam di Indonesia itu, kalian bisa sebutkan salah satunya siapa? Ya, yang pertama itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Wali Songo, kemudian Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh yang berperan sangat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, sehingga Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Pertanyaannya, di mana tempat pertama kali Islam datang? Jadi banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa kapan pertama kali Islam ke Indonesia? Kapan Islam datang pertama kali ke Indonesia? Nah, salah satunya ada berpendapat yaitu di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera itu ada di Barus. Barus di mana, Sir? Barus daerah Sibolga, Tapanuli sana ya. Bukan daerah Medan. Jadi di daerah Barus ini, di atas bukit itu ada makam atau kuburan. Makam tersebut yaitu makam Syekh Barus. Nah, ada juga yang mengungkapkan di Aceh seperti itu ya. Banyak pendapat-pendapat yang mengungkapkan kapan pertama kali Islam di Indonesia. Lantas pertanyaannya, dengan jalur apa atau dengan strategi apa Islam datang ke Indonesia? Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu ada perdagangan. Ya, mulai dari perdagangan inilah Islam dikenalkan di kalangan masyarakat yang pada saat itu mayoritas Hindu seperti itu ya. Kemudian masuklah dari sektor perdagangan memperkenalkan Islam di Indonesia. Pada abad keberapa? Pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Kemudian yang kedua ada perkawinan. Nah, ini strategi yang kedua yang diterapkan memperluas Islam gitu. Jadi ini strategi yang kedua yaitu perkawinan. Jadi dari strategi perkawinan inilah kemudian Islam diperluaskan gitu sehingga berkembang sampai saat ini. Yang kedua tadi apa? Dari perkawinan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya di sektor pendidikan. Sir, berupa apa di pendidikan ini, Sir? Ya, pada masa itu seiring berkembangnya zaman, banyak tokoh para ulama itu mendirikan yang namanya pesantren. Kemudian yang berikutnya itu ada kesenian. Ya, mulai dari wayang kulit, seni musik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada masa itu, pemeluk agama di Indonesia itu, seperti saya katakan tadi apa? Hindu. Jadi, tidak mudah untuk mengubah agama atau keyakinan seseorang itu begitu saja. Jadi dibuatlah metode salah satunya kesenian seperti wayang kulit dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa lebih menerima gitu agama Islam di Indonesia ini gitu. Jadi dengan kesenian. Kemudian berikutnya ada politik. Ya, ini tentu tidak bisa dipisahkan. Islam masuk ke Indonesia, Islam bisa berkembang sampai saat ini itu karena dari raja-raja sebelumnya, dari tokoh-tokoh sebelumnya itu sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Indonesia, mulai dari pedalaman sampai juga ke kota-kota seperti itu ya, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa maupun Indonesia di bagian timur. Nah, saya ada menampilkan beberapa video atau tayangan mungkin bisa kalian pahami dan memperjelas apa yang telah saya jelaskan tadi. Demikianlah pertemuan ke-8 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.